Ya, mari silakan Steny berdoa untuk Bible Study pada hari ini. Mari kita berdoa. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, Shalom. mari. Ya, mari kita berdoa. Mulai, Om. Ya. Haleluya Yesus. Sambil ngecas soalnya. Ya, mari berdoa Steny. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk malam hari ini kami dapat berkumpul, Yes. walaupun melalui Zoom Tuhan, untuk belajar sesuatu tentang firman-Mu, tentang kebenaran firman-Mu, Yes. tentang hikmat yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu, Om Yanto Tuhan. Kami percaya apa yang akan kami pelajari ada sesuatu yang berguna bagi hidup kami, bagi pelayanan kami, terlebih lagi bagi pengertian kami tentang firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Apa yang disampaikan hamba-Mu kiranya itu menjadi sesuatu yang baru buat kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat dan pengertian yang lebih lagi pada setiap kami yang mengikuti Bible Study hari ini Tuhan. Supaya kami dapat melakukan semua firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan di hari-hari mendatang. Berkati hamba-Mu yang melayani kami semua Tuhan pada malam hari ini. Yes. Berkat-Mu tercurah, Roh Kudus bekerja sehingga kami semua dapat mengerti semua akan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang besar buat semua kita. Hari ini kita mau bahas mesbah korban bakaran ya. Saudara ya, ini mesbah korban bakaran. Kita akan lihat, inilah gambarannya seperti ini saudara ya, yang bisa terlihat pada layar saudara. Mesbah korban bakaran itu tertulis dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 8, 38 ayat 1 sampai 8, Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Puji nama Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik, mesbah korban bakaran ini adalah tahap kedua dalam perjalanan rohani kita, saudara. Jadi kalau tahap pertama kita tahu pintu gerbang sudah kita lewati, yang kedua ini mesbah korban bakaran memang sudah kita lewati, saudara. Tetapi baiklah kita melihat, karena ini merupakan dasar dari kekristenan kita. Kalau ada hal-hal yang kita kurang mengerti dari pelajaran ini, kita bisa dapat mengerti, karena ini merupakan pola, pattern, pola, saudara ya. Jadi ini penting sekali buat kita supaya kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Puji nama Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, kita lihat pengertian sederhana pengertian rohani secara sederhana adalah bertobat dan percaya kepada korban Kristus yang memberi pengampunan dan penyucian dari segala dosa. Saudara, dunia mengenal kata tobat. Semua agama pun mengenal kata tobat, saudara. Tapi pengampunan dan penyucian dosa yang sejati itu hanya ada dalam pengorbanan Kristus. Jadi pertobatan kita itu tidak pertobatan seperti dunia, saudara. Tobatnya oke, tetapi perhatikan baik-baik bahwa kita ini berhubungnya dengan korban Kristus. Jadi ini merupakan langkah kedua kita, di mana kita bertobat dan percaya lewat korbannya kita menerima pengampunan dan penyucian dosa. Kalau yang lain pertobatannya cuma diingatkan dosa, tetapi kita mendapat pengampunan dan penyucian dosa. Ini luar biasanya di sini, saudara ya. Oke, nah saudara perhatikan mesbah korban bakaran yang saya singkat MKB. Ini nubuatan, ini yang mesbah korban bakaran ini tidak taunya nubuatan tentang Kristus saat dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi semua alat tabernakel memang pertama menunjuk kepada Yesus Kristus.
kemudian nanti kepada kita, saudara. Nah, untuk sekarang ini mesbah korban bakaran tidak saya selesaikan sampai tuntas. Ini untuk sekarang ini, pelajaran yang sekarang ini, mesbah korban bakarannya soal nubuatannya tentang Kristus waktu dia mati di kayu salib. Nah, ini telah dituliskan di dalam mesbah korban bakaran, telah dinyatakan di situ, saudara ya. Ini luar biasa. Jadi nggak taunya, saudara, semua merupakan satu hal yang luar biasa, saudara ya. Terpola semua, sehingga dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan pola tabernakel, dan bagaimana juga Tuhan sepola atau ikut polanya, saudara ya, dalam kematiannya nih. Ini luar biasa ya. Untuk itu kita akan lihat ini arahnya kepada Yesus Kristus lebih dahulu. Ya, nanti di berikutnya baru ke arah kepada kita, di mana taraf kita ke arah di situ, saudara ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik mesbah korban bakaran. Yang tadi ayat-ayatnya saya langsung saja simpulkan, nanti saudara bisa membaca ayat-ayatnya, saudara ya. Saya langsung saja memberikan ukuran dan lain sebagainya. Ini pola ya, saudara ya. Nah, ada beberapa poin. Satu adalah mesbah korban bakaran ini terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga. Ini salutannya tembaga. Jadi kayu penaganya tidak terlihat. Ini salutan tembaga semua. Ya, waktu lalu saudara bisa lihat tentang ada 3 logam yang selalu diseru-serukan atau diungkapkan di dalam tabernakel itu. Pertama logam tembaga, kedua logam perak, dan ketiga logam emas. Saudara bisa melihat di Bible study sebelumnya, saudara ya. Oke. Kemudian poin kedua, ada tanduk-tanduk. Ada 4 tanduk di sini, saudara. Poin ketiga, ini ada jala. Kalau saudara kelihatan ini ada jala. Ini terbuat dari tembaga ini. Kemudian poin keempat, ini ada gelang. Ada gelang, saudara ya. Poin kelima, ini ada 4 gelangnya ini. Di belakang juga ada nih. 1, 2, 3, 4 untuk masuk, untuk diberi kayu pengusung. Ya. Yang keempat, yang kelima kayu pengusung, saudara. Lalu kita melihat tingginya tabernakel ini 5 hasta. Tingginya ini 3 hasta, saudara, 3 hasta. Ini poin kelima maksudnya. Ini 3 hasta. Kemudian panjangnya, ini panjang ya, 5 hasta. Lebarnya 5 hasta. Nah ya, jadi kita ketahui bahwa tabernakel ini panjang dan lebar 5 hasta, sedangkan tinggi ini 3 hasta, saudara ya. Oke. Ya, kita akan lihat satu persatu. Kayu penaga yang disalut tembaga panjang dan lebar sama, yaitu 5 hasta, tetapi tingginya 3 hasta. Ini semua mengandung makna, saudara. Angka-angka ini mengandung makna. 4 tanduk disalut tembaga, tadi sudah disebutkan, seiras dengan mesbah, juga mengandung makna. Jala-jala atau kisi-kisi di tengah-tengah, ini juga mengandung makna. Ini kenapa taruhnya di tengah. Dan dari jala-jala ini keluar gelang ini, saudara. Jadi ini gelang ini nyatu dengan jala-jala yang terbuat dari tembaga. Ya, 4 gelang pada keempat ujung. Di ujung-ujungnya ada 4 gelang. Jadi artinya di tengah-tengah persis nih. Terbuat dari tembaga, berasal dari jala-jala atau kisi-kisi. Itu ayat-ayat yang tadi kita bisa baca nanti, saudara ya. 2 kayu pengusung dari kayu penaga, 2 kayu pengusung dari kayu penaga yang disalut tembaga. Lalu ada perlengkapan lainnya, kuali untuk menaruh abu, sodok-sodok, bokor, garpu, dan perbaraannya semua dari tembaga, saudara ya. Nah, kita akan bahas sampai 5 saja untuk Kristus Yesus, karena ini berkaitan cuma dengan perlengkapan saja. Tapi kita membahas pribadi Yesus ini nanti di poin 1 sampai dengan poin kelima, saudara.
setelah Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas buat kita, kalau kita sudah taraf di mesbah korban bakaran kayak begitulah. Tapi ini pertama menunjuk kepada Yesus Kristus dulu. Mesbah itu berongga, saudara. Nah, untuk hal ini saya bisa baca, saudara ya. Perhatikan Keluaran 27 ayat 1 sampai 8, saya baca saja supaya saudara bisa memperhatikan. Haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya dan perbaran-perbarannya. Semua perkakasan itu harus engkau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung dan seterusnya. Nah, ayat 8, mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Jadi mesbah itu tadi berongga, saudara. Yang dimaksud dengan berongga itu, saudara ya, diulang. Nah, kayak begini nih berongga. Jadi ini bukan penuh kayu, tidak. Ini adalah papan yang dibuat kotak begitu, saudara ya, lalu dilapisi dengan tembaga. Ini berongga, ini maksudnya ya. Oke, saudara, mesbah yang berongga itu artinya sebuah kesediaan atau kerelaan. Itu baik dari Bapa maupun Yesus rela berkorban, karena mesbah itu tempatnya berkorban. Tempatnya berkorban, saudara. Jadi Yesus telah berkorban. Korban apa? Waktu dia mati di kayu salib. Dia telah berkorban bagi kita dan dia rela, bukan paksaan. Bahkan di dalam Matius 26, ini kita perlu baca, saudara ya. Saya bacakan Matius 26 ayat 39. Sebenarnya Yesus dengan ungkapan kemanusiawiannya, dia berkata begini dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Ya, ia maju sedikit sebentar lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Jadi Bapa juga rela, saudara, untuk Yesus sebagai anak tunggalnya dikorbankan. Yesus pun rela. Ya, memang dia pernah mengungkapkan di Taman Getsemani 3 kali dia berdoa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Rela dia. Bapak rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Yesus pun rela. 3 kali dia berdoa, saudara ya. Akhirnya dia menang dan dia serahkan kepada kehendak Bapa dan dia mati di kayu salib. Dan saudara perhatikan, mesbah yang berongga ini yang dibuat dari kayu penaga berbentuk 4 persegi yang disalut tembaga, saudara ya. Nah, ini dia, kayu penaga itu adalah kemanusiawian Yesus dalam kedagingan, saudara ya. Maksudnya bukan sikap daging, tetapi dalam dagingnya, dalam tubuhnya yang satu terpecah-pecah, supaya kita yang banyak bisa menjadi satu oleh kematian Kristus. Dan itu memang kita kerjakan saat kita perjamuan suci, saudara. Nah, saudara perhatikan, jadi manusiawinya yang adalah daging, saudara ya, dan disalib yang mengalami sakit, mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Bukan cuma penderitaannya, tapi punya tujuan, di mana dia menanggung segala kutuk dan penghukuman tembaga. Makanya kayu penaga itu disalut dengan emas. Dia menanggung segala kutuk dan penghukuman atas semua dosa manusia di 4 penjuru bumi. Yang ada 4 persegi itu 4 penjuru bumi, saudara. Baik di utara, barat, selatan, dan timur. Ya, saudara ya.
Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 20 ayat 28 bagaimana dia berkorban untuk semua sebenarnya. Jadi Yesus itu berkorbannya untuk semua manusia, saudara ya. Tapi hanya yang menerima Yesuslah yang mendapat pengampunan dosa. Sedangkan pengorbanannya buat semua manusia, bukan cuma buat orang Kristen. Nah, dulu juga kita bukan orang Kristen, bukan. Dulu kita orang yang kafir. Jadi semua manusia itu dapat kesempatan untuk menerima pengampunan dosa, menerima penyucian dosa, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus, ya saudara ya, dalam Ibrani 9 ayat 28, ini tidak tertulis di sini. Ibrani 9 ayat 28 begini, saudara ya. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 4 penjuru bumi, utara, barat, selatan, dan timur. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah menanggung dosa manusia. Dosa dari yang kecil sampai yang besar itu menurut ukuran manusia. Kadang-kadang kan manusia ngukur-ngukur, ini mah dosanya kecil, itu dosanya besar. Sama seperti dalam kaitan dengan hukum, ya hukum maling ayam dengan hukum yang kayak yang narkoba dan lain sebagainya itu beda hukumannya. Jadi dianggap ringan dan dianggap berat, saudara. Tapi kalau di mata Tuhan mau berat mau ringan masuk neraka semuanya. Nah, itu sebabnya dia menanggung segala hukuman dari seluruh dosa manusia yang diperbuat, saudara ya. Dan ini dia kekuatan dari korban Kristus. Lewat korbannya kita bisa menerima pengampunan dosa dan penyucian dosa. Dan tidak ada di agama lain soal ini, saudara. Di agama lain, di kepercayaan lain, hanya diingatkan dosa, sadar, nanti sebentar jatuh lagi. Karena di sini nanti kekuatan dosa itu dikalahkan oleh kuasa korban Kristus, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, panjang dan lebar itu sama 5 hasta. Saudara tahu kemarin beberapa studi Bible studi yang lalu itu kita bicara juga mengenai angka. Pengorbanannya hanya karena anugerah. Jadi 5 ini adalah angka anugerah. Jadi dia berkorban itu bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan juga oleh korban Kristus bukan karena kita berbuat baik, saudara. Di Efesus kita melihat bagaimana Tuhan berkata bahwa bukan karena berbuat baik lalu dia mengorbankan dirinya. Tidak, saudara ya. Itu karena anugerah saja. Yang sering kita dengar dari ayat yang banyak kali kita dengar itu adalah di mana Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini saudara ya. Jadi sungguh luar biasa Tuhan kita. Pengorbanan yang dahsyat yang dia kerjakan atas kita, saudara ya. Nah, saudara, itulah panjang dan lebar 5 hasta. Pengorbanannya hanya karena anugerah. Lalu tinggi 3 hasta adalah saat Yesus mati pada jam 3 sore. Jadi makanya itu bukan kebetulan. Sudah dipola, sudah ditentukan sama Tuhan. Kematiannya itu jam 3 sore, saudara ya. Dalam Injil Markus juga ada di Injil lain, saya bacanya Injil Markus saja ayat 15 pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini saudara, kenapa
kenapa kenapa Bapa itu meninggalkan Yesus. Jadi antara Yesus sama Bapa itu saling berpandangan, tidak pernah putus, saudara. Mereka saling erat banget. Bapak dengan Yesus itu saling erat banget. Tapi saat itu Bapak mengalihkan pandangannya. Dia tidak melihat Yesus. Jadi kalau keadaan tidak memperhatikan, arah perhatiannya tidak fokus kepada pribadi Yesus, itulah ditinggalkan. Bayangkan loh, kalau kita tidak ditinggalkan sama Bapak, itu artinya Bapak terus melihat kita, memperhatikan kita. Waktu Tuhan bilang, aku menyertai kamu, aku memperhatikan kamu, itu sedikit pun, sedetik pun tidak pernah kita ditinggalkan. Tatapan wajah Bapak kepada kita selalu ada. Oh, bayangkan ya, luar biasanya ini Tuhan kita, saudara ya. Perhatiannya itu tidak dibiarkan sesaat pun beralih gitu loh. Nah, itu luar biasa Bapak kita. Nah, Yesus ngalami sedikit, saya tidak tahu berapa menit, beralih wajah Bapak. Kenapa? Karena Yesus sudah dosa seluruh manusia ditanggung sama dia. Nah, itu kemudian Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jam 3, saudara ya. Nah, ini jadi saudara, persis sekali di mana Tuhan bilang tinggi 3 hasta itu kematian Yesus jam 3 sore, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, ini satu hal yang sungguh luar biasa, saudara. Satu hal yang luar biasa yang didapat sama kita, saudara ya. Bagaimana Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga kita bisa merasakannya loh, saudara. Nah, ini dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Semuanya telah terpola, saudara, terpattern. Jadi nggak bisa keluar, nggak mungkin jam 4 sore dia mati. Begitu loh, saudara. Nah, ini baru pada pribadi Yesus. Nanti kemudian menyangkut kepada kita, saudara ya. Kita lanjut lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi bukan cuma sekedar itu saja. Ada 4 tanduk dari tembaga. Tanduk ini lambang kekuatan. Nah, saudara ya. Jadi kita mesti tahu nih bahwa keluar 4 tanduk seiras dengan mesbah 4 tanduk. Kekuatannya itu, saudara, di 4 penjuru. Ya, kekuatan dari salib Kristus itu di 4 penjuru. Di mana saja, di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Papua, di mana saja, di Rusia, di setiap penjuru bumi ini, salib Kristus itu terkuat. Ya, itu tanduk, saudara ya. Makanya kekuatan kita ini itu ada pada salib. Nah, saudara ya, dasar kekuatan orang Kristen itu ada pada salib. Ya, kita baca 1 Korintus. Ini luar biasa, saudara, luar biasa banget. Jadi Tuhan tuh nyatakan memang 1 Korintus 1 ayat 18, saudara ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Ini Tuhan ungkapkan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dahsyat kan? Jadi pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Prinsip salib itu kekuatan Allah buat kita. Itu gambaran dari 4 tanduk. Dan 4 tanduk itu ada di 4 penjuru. Itu artinya kekuatan Allah dalam salib Kristus itu ada di mana saja. Di mana iblis itu takluk. Nah, saudara dengar baik, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa inilah yang kenapa menjadi sebuah kekuatan, saudara ya. Ingat bahwa salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Saudara harus pahami. Jadi power yang dahsyat itu adalah pada salib Kristus, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, kalau kita lihat di sini, musuh Allah itu dan musuh manusia itu iblis. Kadang-kadang kita
menggambarkan iblis itu berlebih-lebihan. Padahal tahukah saudara bahwa iblis itu yang kita sebut penipu, dia penipu nih, tapi dia tertipu. Nah gitu kan. Makanya iblis sangat malu sekali. Pada saat Yesus disalib itu dia pikir dia menang, saudara. Kan dibiarkan tuh sampai dia bisa menguasai Yudas Iskariot. Lalu kemudian Yudas Iskariot kerasukan, saudara ya. Pikir iblis dia menang nih. Nggak taunya dia kalah total, saudara. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 2. Saya mengajak saudara untuk melihat ini. Ya, saudara lihat baik-baik 1 Korintus pasal 2 ayat 7 saya mulai. Ini hikmat. Nah, ini hikmat. Jadi salib Kristus itu kekuatan dan hikmat Allah. Dalam konteks hikmat, maka ada kekuatan di dalamnya di situ. 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat Allah. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, dengar baik, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi makanya waktu Yesus disalib, itu tuh hikmat Allah. Bagi iblis, dia menang, tapi nggak taunya iblis tertipu. Dengan penyaliban Yesus lah, maka di situ muncul kekuatan Allah. 3 juga merupakan 3 hari Yesus ada dalam kubur, saudara ya. Diungkapkan bahwa Yesus itu ada dalam kubur, sama seperti yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang nanya tentang suatu tanda. Tuhan bilang dalam Matius 12 ayat 40, cuman gak dimengerti sama mereka ini, saudara. Sebab Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi angka 3 juga termasuk. Di samping jam 3, ini angka 3 juga merupakan Yesus dikubur selama 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Ini menggenapkan ini, saudara. 3 hari 3 malam, di mana di situ selesai di situ apa yang terjadi di 3 hari 3 malam di rahim bumi. Rahim bumi ini adalah Hades, adalah neraka, saudara ya. Atau lebih tepatnya sih alam maut ya, alam maut. Zaman dahulu, saudara mesti perhatikan baik-baik. Zaman dahulu sebelum Yesus hadir, maka semua orang yang mati termasuk Daud, Abraham, lalu orang-orang Hizkia yang setia sama Tuhan yang kita kenal ya. Jadi ada di situ Yakub, ada di situ Ishak, ada Yusuf, ya, ada Yehuda, ada Samuel, dan semuanya, saudara. Nah, saudara perhatikan, mereka itu ada di mana? Mereka itu ada di rahim bumi, saudara. Mereka itu ada di alam maut, namanya alam maut. Alam maut ini tidak lagi berhubungan dengan alam orang hidup, alam dunia orang hidup. Tapi di alam maut ini ada 2. Yang satu adalah Hades, neraka. Yang satu adalah tempatnya berkumpul orang-orang yang merupakan keturunan Abraham atau anak Abraham. Nah, itu kisah itu dari Lazarus dan orang kaya. Orang kaya masuk ke Hades, neraka. Orang miskin di pangkuan Abraham. Nah, mereka ini adanya di bawah. Itu cetusan juga dari pemazmur. Itulah sebabnya Yesus harus mati dan 3 hari dikubur. Ngapain? Dia ngambil kunci kerajaan maut. Sebab kerajaan maut itu, saudara, dipegangnya sama iblis. Jadi siapapun manusia yang mati itu harus menjadi bagian iblis. Cuman bagi orang-orang yang punya iman dalam imannya Abraham, makanya adanya di pangkuan Abraham. Mereka di tempat bahagia, cuman masih ada berhubungan di dunia orang matinya ya. Di dunia orang matinya seperti Lazarus dengan orang kaya masih saling ngobrol. Yang ngobrolnya nggak ngobrol kayak sahabat, cuman orang kaya aja yang ngeluh. Lalu direspon lah sama Abraham, nggak bisa kamu begitu. Sedangkan Lazarus sendiri nggak ada hak, yang punya hak itu Abraham. Tetapi sejak itu, saudara, sejak Yesus ngambil kunci kerajaan maut,
Makanya sekarang kunci kerajaan maut itu bukan lagi maut buat kita itu tidak lagi di rahim bumi. Maut buat kita itu di Firdaus, di atas. Itu karena kunci kerajaan maut Yesus pegang. Ini menarik sekali. 3 hari kemudian memang bangkit, saudara ya. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Jadi sekarang ini kunci kerajaan maut buat kita adalah dipegang oleh Yesus. Jadi nggak pernah kita takut sama yang namanya maut. Maut maksudnya kematian secara fisik, saudara ya. Karena kalau kita mati, kita bersama dengan Tuhan di Firdaus. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, itu menarik sekali, saudara ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan polanya Tuhan. Nah, saudara dengar baik, inilah kuasa Allah. Jadi kuasa Allah itu adalah kuasa pemberitaan salib. Makanya dalam pemberitaan salib itu, di salib itu, saudara, itu power banget. Itu power banget. Di salib itu, oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit disembuhkan. Itu di salib. Dalam pengorbanan Yesus. Pada pengorbanan Yesus, semua dosa diampuni. Ya, saudara ya. Pada pengorbanan Yesus, dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Jadi semua berkat itu ada pada pengorbanan Yesus. Jadi memang pengorbanan Yesus itu power, kekuatan yang dahsyat. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, jala-jala di tengah. Jadi tadi kita tahu ya, di rongga itu, saudara ya, di peti itu, peti mesbah korban bakaran, ada jala-jala, kisi-kisi terbuat dari tembaga di tengah. Itu posisinya di tengah. Jala-jala di tengah itu menunjuk kepada Kristus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Memang lewat kematiannya, Yesus menjadi pengantara, mendamaikan Allah dan manusia. Kita didamaikan, saudara ya. Oh, puji Tuhan. Makanya kita didamaikan, kenapa? Segala dosa kita diampuni, jadi kita damai dengan Tuhan. Kita mendapatkan pendamaian dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, Yesus menjadi pengantara satu-satunya, menjadi imam besar satu-satunya. Gak ada pengantara lain lagi. Ini kita harus perhatikan, kami hamba-hamba Tuhan hanya menjadi pengantar. Saya ulang ya, kami hamba-hamba Tuhan hanya menjadi pengantar bagi jemaat sampai kepada Kristus, sehingga jemaat itu secara pribadi menjadi milik Kristus, bukan menjadi milik hambanya, bukan. Kami menjadi pengantar saja sampai jemaat ini ada kedewasaan rohani, bersekutu dengan Kristus. Jadi klimaks dari jemaat yang betul-betul berhasil adalah jemaat yang memang mengandalkan Yesus. Yang mengandalkan Yesus segala-galanya, bukan mengandalkan hambanya. Dalam konteks kami pemimpin itu dihormati saja, tetapi soal mengandalkan bukan hambanya yang diandalkan. Keliru, saudara. Jadi kalau ada hambanya dipakai karunia-Nya kesembuhan, rame begitu ya, itu seperti mengandalkan hambanya. Sebenarnya segala sesuatu, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kita bisa langsung kepada Tuhan. Ya, cuman karena kita merupakan domba, dari domba yang kecil sampai domba yang dewasa nih, dalam konteksnya mesbah korban bakaran masih domba, perlu gembala, saudara. Tapi kami tidak jadi pengantara, kami menjadi pengantar. Pengantara kita cuma satu, Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5, saudara ya. Jadi kita mesti perhatikan, Kristuslah yang kita dengar gitu loh. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, itu dia, saudara ya. Maksudnya begini, saudara. Ada beberapa orang yang seolah-olah pengantaranya itu adalah hambanya, saudara ya. Apa-apa telepon sama hambanya, keputusan A, keputusan B. Nah ini nih, kalau hambanya bilang tidak boleh kamu berangkat, dia tidak berangkat. Dia tidak pertimbangkan, dia 100% kepada hambanya, dia apa yang dibilang hambanya apa-apa. Jadi seolah-olah hambanya ini menjadi pengantara, saudara.
Padahal setiap pribadi kita, Roh Kudus lah yang menjadi pengantara, saudara ya. Kristus, Roh Kudus itu kan sama. Yang kita rasa nanti di hati kita adalah hal Roh Kudus, sebab dia menjadi pengantaranya di sorga. Lalu terkoneksi dengan kita apa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Kita makanya dalam kehidupan kita selalu terhubungkan sama Bapa. Nah, itu menarik sekali, saudara ya. Dia menjadi pengantara. Nanti ini luar biasa lagi, saudara ya. Nah, ini merupakan sebuah gambaran, saudara ya. Jadi Yesus sebagai imam besar dengan mahkota raja, saudara ya. Dengan imam besar ini jadi menanggung segala hal yang berkaitan dengan 12 permata. Ini adalah jemaat. Ini adalah kita. Karena kita termasuk di dalam dadanya dia, dan di sini nih, kalau imam besar ini nanti ada di sini, saudara ya, di dalam bahunya dia. Selalu beban-beban kita dia juga mau pikul, begitu loh, saudara. Ini luar biasa. Jadi kita punya pengantara Yesus Kristus, dan itu pasti kita menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, saudara ya, pengantara di mana Yesus sebagai pembela. Apa-apa, dalam keadaan apapun kita dibela oleh Yesus. Dia menjadi advokat. Makanya antara Kristus sebagai pengantara di sorga terasanya dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu parakletos, yang artinya advokat, pengacara buat kita. Nah, ini luar biasa ya. Jadi sempurna sekali pekerjaan Tuhan, saudara. Di tengah-tengah mezbah terdapat kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga dengan 4 buah gelang tembaga pada keempat ujungnya, dan kedudukannya adalah setengah tinggi dari mezbah itu. Nah, itu tadi kesediaan untuk menjadi pengantara atau imam besar, Ibrani 5. Nah, ini yang tadi kita sebut. Nanti tugasnya pengantara itu, saudara, ini luar biasa. Ibrani 5 ayat 1-3. Sebab setiap imam besar, jadi yang dimaksud dengan ada 4 gelang tembaga untuk diusung. Makanya seorang pengantara itu keadaannya seperti ini, karena dia mendamaikan dua sisi, Allah dan manusia. Makanya di dalam ayat Ibrani pasal 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Imam besar itu di mana dia harus memahami, karena dia menghubungkan antara manusia dengan Allah. Dia mengerti yang namanya manusia, dia mengerti yang namanya Allah, lalu didamaikan antara Allah dengan manusia. Jadi pribadi Yesus itu kenapa harus jadi manusia, saudara? Karena dia mengerti yang namanya manusia, bagaimana kehidupan manusia. Manusia mengalami lapar, manusia mengalami susah, manusia mengalami haus, dan dia mengambil posisi di keluarga yang paling miskin, saudara. Ya, terhitung miskin lah. Ya, untuk Maria dengan Yusuf untuk membayar penginapan, mungkin dia nggak punya duit sampai harus lahir di kandang domba. Dan selama hidupnya Yesus dalam keadaan yang biasa saja, nggak dalam sesuatu yang bagaimana begitu. Padahal dia punya milik, dia punya langit dan bumi, dia bisa lakukan hal-hal yang ajaib. Nah, inilah saudara, tujuannya adalah supaya dia mengerti manusia yang lemah, yang sakit. Makanya pada saat dia disalib, dia mengalami yang namanya penyakit. Apapun yang dialami oleh manusia, dia sudah alami dulu. Dia mengalami yang namanya penyakit, dia mengerti, makanya dia mampu dan mahir menolong kita, saudara. Manusia itu di samping dengan keadaan sakit, saudara ya, lalu kemudian harga diri yang dihancurkan. Ada orang sakit,
Ada orang pengemis, ya dia udah miskin, harga dirinya rendah, tapi jangan coba-coba harga dirinya diremehkan, disinggung-singgung. Contoh lah, ada orang pengemis, saudara ya, kemudian dia minta sedekah, lalu kita kasih dengan muka mesem dan kita lempar gitu, tuh buang sial begitu misalnya, atau bagaimana. Waduh, dia bisa marah-marah, saudara ya. Setiap orang biarpun sudah ya harga dirinya rendah, tapi yang namanya diinjek harga dirinya nggak akan mau, saudara. Yesus rela di situ. Dia ngambil posisi yang paling rendah di situ. Segala-galanya lah. Dia ngerti yang namanya manusia, sehingga dia bisa mampu mendamaikan manusia dengan Allah. Sedangkan Allah adalah maha suci, maha mulia, dan lain sebagainya. Dan dia dari situ. Nah, luar biasanya itu imam besar, pekerjaan imam besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan gak ada, di yang lain itu gak ada, cuman kita, saudara. Itulah yang luar biasa buat kita. Bukan itu saja, kita lihat 2 buah kayu pengusung terbuat dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga dan dimasukkan dalam gelang-gelang yang terdapat pada kedua rusuk mesbah tersebut waktu diangkat. Jadi setelah Yesus ditinggikan pun, dia tetap dibebani menjadi pengantara. Jadi diusung gitu, dia merasa, dia memikul sebagai imam besar, menjadi pengantara atau imam besar, di mana duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini dia di sorga pun dia terus berdoa buat kita, dia terus membela kita, saudara. Dalam doa-doa kita dia selalu membela kita, saudara ya. Dari dakwaan iblis, asal kita mau datang saja sama dia siap menjadi pembela kita. Asal kita mau mengakui saja dosa, dia siap menjadi pembela kita. Jadi Kristus Yesus itu melakukan seluruhnya yang telah dipolakan dalam tabernakel di mesbah korban bakaran, dia lakukan sampai sekarang. Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara ya. Nah, ini dia luar biasanya Yesus Kristus. Nggak dimiliki oleh siapapun juga, saudara. Hanya kita saja. Bersyukur kita percaya kepada Yesus. Bersyukur kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bersyukur kita bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus menghapuskan, menyucikan, mendamaikan dosa-dosa kita lewat kematiannya. Luar biasa sekali. Jadi korban bakaran ini, saudara, bukan cuma sekedar begitu saja. Dia sudah mati, dia naik, dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar buat kita. Sampai sekarang dia selalu mendoakan kita. Sampai sekarang dia menjadi pengantara buat kita. Sampai sekarang dia membela kita, saudara. Makanya ungkapan satu ayat ya saya baca ya, saudara ya. Dalam Roma ayat ini sudah kita sering dengar memang. Ini luar biasa ini ayat ya, yang diungkapkan oleh Paulus. Sampai Paulus sendiri sangat yakin sekali dalam kehidupannya, saudara. Dia nggak pernah meragukan tentang Yesus Kristus. Bahkan dia berani korbankan semua demi percayanya kepada Yesus Kristus. Ya, Roma 8 ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri itu. Rela, tadi yang mesbah korban bakaran itu berongga. Bapa aja rela. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, ini luar biasa lagi nih. Kalau kita mengerti tentang mesbah korban bakaran, mengerti tentang pengorbanan Kristus, saudara ya, mengerti tentang dia sebagai imam besar, luar biasa. Makanya kita punya pede, punya satu percaya diri dan berani berkata, jika Allah bersama dengan aku, siapa yang lawan aku? Nah gitu loh, saudara ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini pertanyaan. Siapa kira-kira yang menggugat? Iblis. Aduh, maaf, gak selevel. Dengan kita gak selevel. Kita gak bisa digugat sama iblis.
kita udah sah sebagai anak, itu nggak bisa digugat, saudara. Iblis mah itu udah bukan bagian kita lagi. Jadi kalau keliru kalau kita masih bicara-bicara mengenai iblis, santet, itu kecil banget. Nah, yang bisa menggugat siapa? Nanti kita lihat ya. Orang manusia nggak bisa. Kita ini telah jadi pilihan Tuhan, Dia yang tertinggi, mana mungkin. Nah, di sini yang bisa gugat ini Allah, ya bisa. Tapi Allah itu yang membenarkan mereka, itu pertanyaan loh. Allah kan membenarkan kita, berarti nggak menggugat kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, ya bisa yang menghukum kita Kristus Yesus. Tapi di sini dibilang yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, lalu Dia mau menghukum kita? Nggak mungkin. Jadi saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi kalau kita sudah percaya bagaimana Tuhan bekerja dan korbannya, dan kemudian Dia berkorban sampai sekarang ini loh, bagaikan mesbah korban bakaran, ada kayu pengusung, jadi masih Dia usung. Artinya apa? Dia masih terus dibebani dengan menjadi pengantara, menjadi imam besar, mendoakan kita, membela kita. Jadi siapa yang bisa menggugat kita? Nggak ada sebenarnya. Yesus Kristus malah membela kita. Satu yang bisa menggugat kita adalah kita sendiri. Kita rusak kasih karunia dalam diri kita. Kita rusak anugerah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak hormat sama Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa kita. Itu salah kita sendiri kalau begitu. Level manapun tidak bisa menggugat kita. Cuman Allah yang gugat kita memang bisa, tapi Allah itu membenarkan kita. Allah itu membela kita. Makanya kalau kita udah percaya begitu, saudara, makanya kita berani begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, maaf, nggak bisa. Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Rela kita. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu dia. Jadi itu dah, kalau kita begitu yakin dosa kita telah dihapus, kita disucikan, kita diampuni, saudara ya, lewat korban Kristus. Dan bagaimana hebatnya korban Kristus itu mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Pada korbannya ada kekuatan Allah. Pada korbannya, saudara, dalam korban Kristus, kekuatan Allah di 4 penjuru bumi loh. Di korban Kristus ada kesembuhan, ada pertolongan yang ajaib, ada kelimpahan berkat, dan banyak hal itu dalam korbannya itu sumber dari segala berkat. Saudara ya, kita harus menghargai saja, kita harus percaya pada korbannya, itu akan menolong kita, saudara. Ini luar biasa kan. Setelah Dia berkorban, mati di salib, bangkit, lalu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia masih terus menanggung beban sebagai, kalau Dia sekarang ini sebagai pendoa buat kita. Dia selalu mendoakan kita. Dia selalu mau menjadi pengantara kita. Luar biasa. Itu anugerah besar yang Tuhan beri kepada kita. Tidak ada pemimpin yang lain. Semua pemimpin malah diminta didoakan sama umatnya. Kristus pemimpin kita. Dia yang mendoakan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian, ini untuk pihak Kristus. Dia menggenapkan dari pola yang Tuhan tunjukkan dalam kitab Keluaran tentang tabernakel di mesbah korban bakaran. Jadi korbannya akhirnya menggenapkan dari polanya ini, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak untuk kita, kalau bisa saudara mau bertanya, silakan bertanya, saudara. Ya, saudara bisa buka ininya dan bertanya, silakan. Tapi kalau tidak bertanya, ya nanti kita melanjut pada minggu mendatang ya, supaya kita dapat kesempatan lagi. Dan minggu mendatang itu bagian kedua dari mesbah korban bakaran yang sekarang
Setelah dia sudah jadi teladan, kemudian kita ngikut, saudara ya, apa-apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam pertobatan kita, sehingga dasar kita itu betul dan kuat, dan kita menjadi kokoh di dalam kekristenan kita. Lalu kita bisa melanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan, saudara. Saya menunggu. Nah, ini kalau saudara tidak bertanya, saya mau tanya malah. Nah, di sini nanti kita hati-hati dengan sesuatu. Jangan kita ngambil satu tindakan yang memotong ayat. Nah, itu yang nggak boleh, saudara ya. Ini yang banyak kesalahan orang adalah satu ayat dipenggal, lalu dijadiin doktrin. Salah, saudara. Semuanya ada kelengkapan. Oke? Ada yang mau tanya? Pak, saya mau tanya dong Pak, kembali jelasin lagi Pak yang mengenai itu loh Pak, kunci Yesus sudah mengambil kunci Oke, ya, maut, terus ya. maut itu sekarang sudah di mana tadi Bapak bilang di Dipegang Firdaus. Yesus. Buat Ya anak. Pak, jelasin lagi dong Pak. Ya, jadi gini ya. Angka 3 itu adalah Yesus mati di kayu salib. Ya, pas jam 3 sore. Tapi angka 3 juga Yesus itu menggenapkan seperti apa yang dia katakan. Saat mereka minta tanda, Tuhan bilang, seperti anak manusia akan masuk ke dalam rahim bumi. Nah, kan orang-orang banyak gak mengungkapkan ngapain dia masuk ke rahim bumi. Rahim bumi itu adalah Hades, atau istilah kita alam maut. Zaman dahulu sebelum Yesus mati di kayu salib, maka yang namanya Abraham, yang namanya Ishak, Yakub, itu semua adanya di alam maut setelah mati. Ketakutan banget soal alam maut ini, karena setiap orang yang mati akan berhadapan dengan iblis, biarpun dia orang benar. Satu contoh, saudara, nanti kalau disingkapkan panjang-panjang juga, tapi nggak apa-apa lah. Dalam Yudas pernah dikatakan malaikat Mikail itu perang melawan iblis soal mayat Musa. Ya karena begitu, kalau sudah kematian urusannya sama iblis. Karena pada saat Allah mempercayakan kepada manusia, tapi kemudian manusia berdosa, maka maut menguasai dunia, dan kunci kerajaan maut itu dipegang oleh iblis. Ribuan tahun lamanya, kemudian Yesus mati di kayu salib, masuk rahim bumi. Dia ngambil kunci kerajaan maut dari tangan iblis. Lalu kemudian dia bangkit. Makanya ayat berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sudah nggak ada lagi engkau berpengaruh kepada kami. Jadi Yesus itu pegang kunci kerajaan maut dalam Wahyu pasal 1 yang tadi saya baca. Artinya setiap orang Kristen yang mati ketemunya sama Yesus. Dan kemudian Yesus waktu pegang kunci kerajaan maut, dia membebaskan tawanan roh. Dibawalah ke Firdaus. Makanya Paulus lihatnya, aku melihat tingkat 3 dari langit dan aku melihat Firdaus. Ya, Firdaus itu di mana? Di atas. Jadi orang yang mati dalam Kristus, maka dia ngelihatnya ke atas. Tuhan lagi jemput aku. Kalau dia ngelihat ya, penglihatan ya, kayak nenek saya tuh. Tuhan jemput aku tuh, Mbok Tarina. Dia meninggal dengan keadaan damai sejahtera dan dengan tersenyuman. Gitu. Nggak dibawa lagi, nggak takut lagi. Karena Yesus sudah pegang kunci kerajaan maut. Tapi bagi orang dunia, ya tetap iblisnya yang megang kunci kerajaan maut bagi mereka. Jadi selama 3 hari di rahim bumi itu, Yesus mengerjakan satu hal yang tidak dimengerti oleh manusia. Ini dalam dimensi roh memang. Dia mengalahkan iblis, mengambil kunci kerajaan maut. Sehingga sekarang ini kerajaan maut ada pada Yesus bagi orang-orang yang percaya. Ya, begitu Ibu Siombing, oke? Iya Pak, makasih Pak. Ya, oke ya. Jelas Pak. Ya, Ya, ada makasih. lagi, saudara? Kalau nggak ada, saya mau tanya, karena ini berkaitan dengan penebusan. Ya,
Oke, ini saya mau tanya nih. Kan ini kaitannya dengan imam besar. Dalam imam besar itu, dia selalu mengorbankan dosa tiap-tiap tahun. Yesus tidak pernah mengorbankan dosa tiap-tiap tahun. Satu kali dia mengorbankan dosa. Tapi ini jangan disalah tafsirkan. Ingat bahwa firman Allah ini satu rangkaian satu dengan yang lainnya. Jangan dipenggal-penggal. Beberapa orang yang saya sebut sajalah hyper grace memakai ayat ini, yang kemudian dia pakai menjadi satu poin yang bisa menyesatkan. Kalau memang dipelintir jadi bisa menyesatkan. Perhatikan ya, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan ayat 12 lagi. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, ingat ya. Ini betul, ini nggak salah. Jadi gini gambarannya. Pada saat saya memberikan kepada, katakanlah, kepada seseorang karena dia punya hutang dosa, katakanlah saya sebut keponakan saya, Kesia. Ya, Kesia ini punya hutang nih, ada katakanlah 100 juta begitu ya. Lalu saya bilang, Kes, mau bayarin hutang kamu. 100 juta, iya 100 juta, bayarin. Nah saudara, sebagai seorang yang membayar itu betul-betul 100 juta. 100 juta betul. Nah jadi artinya pada saat belum waktunya Kesia menerima pelunasan itu sudah dipercaya bahwa 100 juta akan didapatkan. Dan betul, sama seperti Yesus, kalau dia menebus dosa, betul-betul memang menebus dosa sekali sampai selama-lamanya. Nah, yang tinggal pada Kesia adalah dia harus menjaga hubungan baik dengan saya, misalnya yang mau membayar hutang. Udah begitu, kertas-kertas hutangnya itu, kalau memang 100 juta tunjukkan begitu, satu pengakuan ditunjukkan. Lalu udah begitu dia sikapnya harus benar-benar dengan yang membayar hutang ini, saudara yang akan membayar hutang itu harus baik. Sehingga pada hari hanya terjadilah pelunasan hutang. Mungkin satu lagi yang lebih tepat begini. Saya sebut saja, Kes, kamu mau ke ini lebih tepat mungkin ya, lebih tepat. Di sini yang maksudnya begini, kita harus menjaga apa yang sudah Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih di pihak tuannya itu sempurna, aku kuduskan sempurna, kudus. Selama-lamanya, iya selama-lamanya. Tinggal kamu yang jaga dirimu. Kan tadi saya bilang, Tuhan itu gak akan menggugat kita, dia membela kita. Jadi yang bisa merusak kita, yang akhirnya kita tergugat siapa? Ulah kita sendiri. Karena perbuatan dosa kita. Kita tidak menjaga diri. Rusaklah. Ya rusak. Yang Tuhan sudah kasih jadi rusak. Sama seperti ginilah yang paling gampangnya. Ya tadi Kesia, Kes, saya kasih kamu tiket pesawat ke Manado begitu, udah dibayarin sama saya, udah dibayarin. Nah ini dikirim apanya, dulu pakai tiketnya lah, dikirimlah tiketnya begitu ya. Nah selama hari H-nya, sebelum hari H-nya, jadi ini tiket ini jangan sampai hilang. Nah begitu hilang, pada saat mau naik pesawat, di pintu tiketing itu ditanya dong, nggak ada saya tiketnya, kan nama saya udah masuk di sana, katakanlah di maskapai Lion, ada nggak penting yang di situ, yang di depan, saya mau menunjukkan mana tiketmu. Nah itu artinya kan kita harus menjaga tiketnya itu. Pada saat dibayarin dia betul dibayarin, kelihatan kok. Dari Cengkareng ke Manado dengan pembayaran sekian, udah lunas segala macam. Sama seperti Yesus juga begitu, kita diampuni segala dosa kita. Nah kita yang tinggal jaga, kayak kita jaga tiket itu. Itulah sebabnya maka ada ayat, jangan pada hari terakhir ada orang berkata Tuhan, Tuhan.
Aku telah bernubuat, melakukan mujizat, tapi nggak masuk surga. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Karena mereka pada hidupnya tidak melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kalau di sorganya Tuhan kerjakannya sempurna buat kita. Kalau Tuhan bilang dosamu diampuni, betul-betul diampuni sempurna. Kalau Tuhan bilang penyakitmu sembuh, sembuh 100%. Nah itu loh. Cuman kitanya yang mesti menjaga, saudara. Tuhan gak akan gugat kita. Kecuali kita, dalam satu kasus kan, pada saat ada orang diampuni dosanya, betul-betul itu raja mengampuni hutangnya 10.000 talenta. Tapi begitu raja ini begitu hamba ini melihat hamba yang lain punya utang 100 dinar, dicekik dia, dimasukkan ke dalam penjara. Itu orang-orang yang mengetahui bahwa hamba yang berutang 10.000 talenta ini telah dihapuskan hutangnya, ya kesal dong sama orang ini, dilaporkan ke raja. Makanya kemudian raja mengulangi lagi semua hutang-hutangmu, dibongkar lagi kasusnya. 10.000 hutangmu harus dilunaskan, plus kamu dimasukkan di dalam penjara dengan diserahkan kepada algojo. Jadi jangan main-main, saudara. Yang penting di sini kita harus menghargai anugerah Tuhan. Nah itu loh. Ya, Tuhan itu menyucikan kita, dia tidak menggugat kita. Makanya kita jangan menggugat orang yang berbuat salah sama kita. Kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, kita ampuni juga orang lain. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, hutang yang sudah Tuhan lunaskan, dosa yang sudah Tuhan ampuni, bisa kembali lagi oleh karena kitanya yang salah. Nah, seperti kasus di dalam hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi. Ya, jadi mesti diketahui tuh baik-baik, saudara ya. Kita adalah dapat anugerah dari Tuhan. Angka 5. Di dalam lingkungan anugerah, panjang 5, lebar 5. Saudara ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada yang lain, kita sudahi. Saya mau sapa dulu. Puji Tuhan, Shalom Syokli, Shalom yang di Adiloka, Shalom Ibu Damayanti Siombing, Shalom di Malaysia Andika Prima, ya Wilona di Pegaden, Hana Deborah di Manado, Nathan di Pegaden, Giam Agus di Jakarta, Kesia ya di Tangerang, Dewi di Tangerang Simpruk, Soliman di Gede Bage, ya puji Tuhan. Shalom Cindy di Manado, Konhan, Shalom Konhan, puji Tuhan. Seni Supriyanti di Bandung, Nik Nurina di Tangerang, puji nama Tuhan. Ya Ibu Anneke sudah tahu semua. Talia di Pegaden, Iing di Jakarta, Mikiwa di Pegaden, Beni di Pegaden, puji nama Tuhan ini. Ya, Salam Prima, ya Tuhan berkati, sukses ya tugasnya ya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Saudara ya, kita bisa berkumpul dalam ikuti Bible Study ini ya. Jadi kita akan lanjut untuk minggu depan. Saya rasa itu saja. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu untuk anugerah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Kau berkati semua yang hadir dalam Zoom ini, dan apa yang sudah hamba sampaikan tentang mazbah korban bakaran yang menunjuk kepada pribadimu, betapa kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan. Sampai sekarang pun Engkau masih mau mendoakan kami, Engkau masih mau menjadi pembela bagi kami. Engkau tidak pernah menggugat kami, Engkau bahkan mau terus menjadi pembela bagi kami. Banyak kali kami kurang setia Tuhan kepadamu. Banyak kali kami kurang bersungguh-sungguh kepadamu. Banyak kali kami kadang melakukan hal-hal yang kurang pantas. Tetapi Engkau tidak pernah menggugat kami. Engkau menunggu kami sampai kami minta ampun akan segala dosa-dosa. Setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi, kadang-kadang mengingatkan, menyadarkan kami. Tetapi sebelum itu juga Engkau memberikan firman kepada kami, menegur kami dengan lembut dari firman-Mu di hati kami supaya kami bertobat. Tuhan Yesus,
Tetapi kadang-kadang kami bandel, makanya terjadilah peristiwa-peristiwa. Tetapi semua itu untuk kebaikan kami, Tuhan. Di sorga Engkau mungkin banyak menangis tentang hidup kami, karena hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau terus setia menunggu kami, Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau kerjakan. Sekali lagi, Engkau selama-lamanya selalu menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, memang Kau di sorga. Engkau kirimkan Roh Kudus untuk kami rasa bahwa Engkau membela kami. Karena Roh Kudus Engkau nyatakan bahwa Dia adalah Parakletos kami, pengacara kami, pembela kami. Sempurna sekali pekerjaan-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Engkau sungguh memperhatikan kami, mata-Mu tidak pernah beralih dari perhatian-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih buat perhatian dan kasih-Mu yang sungguh-sungguh itu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan lagi Tuhan Bible Study ini di mendatang, di mana kami harus mengikuti pola-Mu ya Tuhan. Siapkan kami ke arah situ juga, dan biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau berkati sekali lagi yang ikut Zoom, dan kemudian video ini diunggah juga Tuhan berkati sehingga ada urapan setiap yang mendengarnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami angkat dua tangan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara ya. Terima kasih Pak Harun. Doa neke teman-teman semua. Terima kasih. Selamat Oke, malam. Tuhan berkati. Selamat malam semua. Malam Pak.